wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mei Kurnia Fitriani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 3 tahun 2020. Pada pagi hari ini, Selasa 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Anak-anak sudah menjawab salam dari Ibu. Iya, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua ya, anak-anakku kelas 3. Pada pagi hari ini ya, kita belajar secara daring ya, melalui Zoom meeting. Ya, terima kasih bagi anak-anak kelas 3 yang sudah bisa join meeting bersama Ibu ya. Iya. Coba untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini ya, Ibu minta Mbak Ika untuk memimpin teman-temannya berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Yuk Mbak Ika, teman-temannya dipimpin berdoa nggih. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih nggih untuk Mbak Ika yang sudah bersedia untuk memimpin berdoa teman-temannya. Ya, anak-anakku, kita tetap harus semangat ya, karena sampai hari ini ya kita masih pembelajarannya secara daring, ya. Kita belum bisa belajar secara tatap muka di sekolah, ya. Anak-anak tetap selalu patuhi protokol kesehatan, ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, ya, dengan cara rajin cuci tangan, ya, jika bepergian, ya. Bepergian itu juga jangan lupa selalu mengenakan apa, Nak? Masker, ya. Setelah itu kita juga jaga jarak dengan orang lain agar kita tetap diberikan kesehatan, ya, agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkumpul, ya, dan bertemu kembali di sekolahan, ya. Inggih. Coba, Nak, pada pembelajaran yang lalu, Ibu kan sudah belajar bersama anak-anak nggih tentang konsep perubahan wujud benda ya. Nah, kemarin ya itu yang sudah mulai aktif belajar itu Mbak Gita dan Mbak Ika ya. Nanti anak-anak juga harus lebih aktif lagi, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran nggih. Nanti akan Ibu tampilkan ya contoh ya benda konkret yang lebih jelas agar anak-anak itu betul-betul memahami konsep tentang perubahan wujud suatu benda, okay? Biar anak-anak betul-betul jelas, jadi tidak hanya mengira-ira saja, okay? Jadi bendanya lebih jelas agar anak-anak itu betul-betul paham sekali tentang perubahan wujud benda, ya. Oke, Ibu akan tampilkan, ya. Melalui PowerPoint ya. Ya. Anak-anakku, ya. Kita pada pagi hari ini ya akan belajar tentang ya pada pagi hari ini ya. Sekarang hari apa anak-anak? Selasa. Iya, pintar semuanya. Berarti walaupun di rumah masih tetap harus hafal ya. Hari ini hari Selasa, sekarang itu tanggal berapa, Nak? Tanggal 1? Bulan apa? Iya, sekarang tanggal 1 bulan Desember. Iya, pintar. Tanggal 1 bulan Desember tahun 2020 ya. Pada hari ini, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ke-6. Ya. Nah, anak-anakku, nanti kalian bisa mengisi link presensi ini, bagi yang pagi ini bisa mengikuti meeting, ya, itu melalui link Google Form yang sudah Bu Guru buat ini. Nanti bisa anak-anak
buka melalui WA grup kelas 3 ya. Jadi yang pada pagi hari ini bisa mengikuti meeting dengan Ibu, anak-anak silahkan nanti mengisi absen di sini ya. Jadi nanti akan terekam, oh siswa ini yang aktif ikut meeting dengan Ibu itu akan terekam ya di rekaman Ibu, ya. Oke, Nak. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ya, itu ada 6 tujuan, ya. Yang pertama ya, melalui tayangan video mengenai peristiwa perubahan wujud benda ya, peserta didik itu dapat menganalisis informasi mengenai perubahan wujud benda dengan tepat. Ya, lalu yang kedua, setelah melakukan percobaan perubahan wujud benda, peserta didik itu dapat menuliskan hasil percobaan dan menyimpulkan hasil percobaan itu ke dalam bentuk peta pikiran dengan tepat ya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menghitung lamanya kegiatan dengan tepat setelah menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dalam bentuk tabel. Ya. Lalu yang keempat, peserta didik dapat mengoperasikan hitung penjumlahan atau pengurangan yang terkait waktu dengan benar sesuai tabel kegiatan sehari-hari yang sudah dibuat oleh kalian. Ya, terus yang kelima, peserta didik dapat menganalisis berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat setelah melakukan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap. Lalu yang terakhir, tujuan kita pada hari ini ya, peserta didik itu dapat menceritakan pengalaman saling tolong-menolong di lingkungan rumah dengan tepat setelah mengamati gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang perubahan wujud benda, lalu yang kedua ya operasi hitung berkaitan ya dengan kegiatan sehari-hari yang kalian susun ya. Lalu yang ketiga itu kita akan belajar tentang sikap bersatu ya di lingkungan sekitar kita. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama ya, yaitu tentang apa di situ, Nak? Bisa terlihat di layar kalian? Tentang perubahan wujud benda. Iya, Mbak Gita coba. Perubahan wujud benda yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu ada berapa macam, Mbak Gita? Ada berapa? Satu? Ada berapa? 5. Iya, pintar Mbak Ika. Ada 5 macam. Oke, Mbak Lydia coba. Perubahan wujud benda yang pertama yang akan kita pelajari perubahan wujud apa Mbak Lydia? Beku. Iya, perubahan wujud membeku. Lalu yang kedua apa, Nak? Bersama-sama, perubahan wujud apa yang kedua yang akan kita pelajari? Mencair. Ya, mencair. Lalu yang ketiga? Mengembun. Iya, perubahan wujud menguap dulu. Yang ketiga, nggih. Iya. Terus yang keempat, perubahan wujud apa? Mengembun. Mengembun. Nggih. Terus yang terakhir atau yang kelima, itu yaitu perubahan wujud apa, Nak? Menyublim. Menyublim, pinter. Iya. Coba kalian amati sebentar saja, ya. Nggak usah lama-lama, ya. Coba di gambar ya, di tampilan layar kalian terlihat jelas gambarnya? Jelas. Ya, oke. Di sini ada tulisannya water. Di sini ada sebotol apa toh? Water itu? Air putih. Ada sebotol air ya. Nah, coba setelah mengamati gambar ini, kalian analisis. Air itu tergolong benda apa sih? Cair. Pinter. Benda cair. Terus kalian lihat anak panah ya ke arah kanan. Di sebelah kanan botol air ini ada benda apa tuh di sini? Es batu. Iya, ini kan ada gambar kulkasnya ya. Di sini kan freezernya. Nah, di sini ada sepotong apa? Es batu. Coba kalian analisis dulu. Es batu itu merupakan benda apa dulu? Padat. Pinter. Es batu itu merupakan benda padat. Sekarang,
Kalau kamu sudah tahu air itu benda cair, es batu benda padat, Ibu akan bertanya, lalu pada ilustrasi gambar di sini, ini terjadi proses apa sesuai dengan Cair menjadi padat. benda cair menjadi benda padat itu dinamakan proses apa? Bareng-bareng? Iya, namanya proses apa? Tadi kan ini. Nah, ada 5 macam. Ada membeku, ada mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, proses yang ada di sini, di ilustrasi gambar ini, dari air itu benda cair, kemudian berubah menjadi es batu atau benda beku, ini dinamakan proses apa tadi? Membeku. Iya, itu dinamakan proses membeku. Nggih. Mas Viko, bisa di-on-kan ya audionya? Iya, biar Mas Viko bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru, ya, bisa bergabung dengan teman-teman jika ada interaksi, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, berarti betul yang kalian jawab tadi ya. Di ilustrasi gambar pertama itu terjadi proses apa, Nak? Dibaca di sini bareng-bareng? Membeku. Iya, pinter. Terjadi proses membeku. Yang dinamakan membeku itu adalah apa toh? Coba dibaca bareng-bareng. Membeku adalah apa? Wujud Perubahan. dari benda cair menjadi benda padat. Iya, pinter semuanya. Jadi yang namanya membeku itu perubahan wujud dari tadinya benda cair menjadi benda apa, Nak? Menjadi benda padat. Iya, betul sekali. Pinter semua, nggih? Anak-anak Ibu kelas 3? Iya, walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, harus tetap belajar, dan terus belajar, ya. Jangan bosen-bosen untuk belajar. Coba perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di sini ada sebatang apa toh? Lilin. Iya, lilin. Kita harus tahu dulu, lilin itu termasuk benda apa? Padat. Pinter, Mbak Ika. Benda padat, ya. Lilin ini merupakan benda padat awalnya. Kemudian dia dinyalakan ya pada sumbu yang terdapat di lilin ini, ya. Lilin yang tadinya benda padat kemudian terkena panas dari api ini, ya, di sumbu ini. Kemudian lilin ini akan apa? Terjadi apa sih? Iya, lilin ini mencair. Kok bisa mencair itu karena apa? Terkena panasnya api. Iya, pinter Mbak Ika. Nggih, lilin ini mencair atau meleleh seperti ini, itu karena terkena panas dari api yang ada di sumbu lilin ini. Nah, berarti di ilustrasi gambar yang kedua, itu terjadi proses apa, Nak? Mencair. Ya? Mencair. Cair. Ya, nah coba kita lihat. Apa toh yang dimaksud dengan perubahan wujud mencair itu yang seperti apa? Perubahan wujud dari padat menjadi benda cair. Iya, betul sekali. Yang namanya mencair, ya, itu perubahan wujud ya dari benda padat menjadi benda cair. Itulah yang dinamakan proses mencair, ya. Next, kita lanjut. Ilustrasi gambar yang ketiga bisa terlihat? Bisa. Bisa. Ada apa tuh di gambar ketiga ini? Panci. Ada panci. Iya. Panci diisi apa? Air. Panci diisi air, kemudian diapakan kok bisa terlihat ada uap seperti ini? Direbus. Iya, air ini dipanaskan ya di atas kompor ya. Nah, kemudian lama-kelamaan air ini kan akan panas dan mendidih kan. Terus apa yang terjadi pada air yang dipanaskan ini? Dia akan mengeluarkan apa ini? Uap. Oh, pintar Mbak Ika. Air yang dipanaskan ini mengeluarkan uap. Ya, tadinya air itu tergolong benda apa sih? Cair.
Pinter. Air itu benda cair. Kemudian dipanaskan ya di atas kompor. Kemudian dia berubah menjadi benda apa ini, Dok? Mas? Gas. Pintar sekali. Benda cair terus berubah menjadi benda gas. Nah, berarti terjadi perubahan wujud apa di ilustrasi gambar yang ketiga ini? Ayo apa? Cair Cair menjadi gas. gas. Itu namanya perubahan wujud apa, Nak? Menguap. Pinter sekali Mbak Ika. Ini namanya proses menguap. Apakah betul yang dijawab Mbak Ika? Kita cek ya. Nah, betul tidak yang dijawab oleh Mbak Ika? Betul ya. Iya, di ilustrasi gambar ketiga itu terjadi proses menguap. Nah, coba kalian baca bersama-sama yang dimaksud dengan proses menguap itu adalah apa sih, Nak? Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Pinter sekali ya. Next, kita lanjut. Ilustrasi yang keempat. Bisa terlihat jelas di layar anak-anak? Bisa. Bisa. Itu gambar apa sih di situ? Ada benda apa di sini? Air. Gelas, terus di dalamnya ada air. Terus di luar gelas ini terdapat apa sih? Titik-titik air. Oh, pinter. Ya. Di gelas itu ada titik-titik airnya. Ya. Nah, kenapa toh kok ini bisa di luar gelas itu kok bisa timbul titik-titik air seperti ini? Ada yang tahu alasannya? Mengembun. Penyebabnya apa? Enggak. Ya, ini ada proses mengembun di sini. Ya. Coba. Ini kan gelas ya. Terus kira-kira bisa terjadi proses mengembun. Ini yang dituangkan ke dalam gelas ini kira-kira air panas atau air dingin? Air dingin. Air dingin. Dingin. Air dingin? Panas. Kira-kira yang bisa mengeluarkan uap itu air dingin atau air panas? Air panas. Ya, jadi ya air yang bisa mengeluarkan uap itu air yang panas ya. Jadi misal di termos ya ada air, tapi airnya harus dalam keadaan panas ya. Kita tuang ke dalam gelas ini. Nah, beberapa menit kemudian di luar gelas itu pasti akan timbul apa, Nak? Titik-titik air. Ini karena di sini terjadi proses mengembun ya. Kalau anak-anak tidak percaya nanti bisa dibuktikan. Nih air dingin itu menguap apa tidak sih? Ada uapnya apa enggak? Nanti bisa kalian coba lihat ya. Kalian tuang ya, menyiapkan gelas 2 ya, yang satu diisi air dingin, lalu yang satu diisi dengan air panas. Ya, kira-kira yang mengeluarkan uap itu dari gelas yang diisi air dingin atau gelas yang diisi dengan air panas. Mudeng ya, nanti bisa kalian buktikan. Oh, berarti benar ya. Nah, tadi sudah dijawab pada ilustrasi gambar benda gelas yang diisi dengan air panas itu terjadi proses apa di sini? Dibaca bareng-bareng. Mengembun. Nah, yang keempat adalah proses mengembun. Ya, kalau ibu bertanya, apa tuh yang dimaksud dengan proses mengembun? Kalian menjawab bagaimana, Nak? Perubahan dari benda gas menjadi benda cair. Iya, betul sekali. Jadi perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Ya. Next, kita lanjut gambar yang kelima. Kalian coba tebak itu gambar apa yang ibu tampilkan? Kapur barus. Oh, pinter. Berarti kalian tahu, ya? Oh, itu kapur barus, ya. Nah, kapur barus ini tergolong benda apa, Mas Viko? Coba yang cowok. Padat. Ya, pinter, Mas Viko. Kapur barus ini merupakan benda padat, ya. Ada yang tahu kegunaan atau manfaatnya dari kapur barus itu untuk apa sih?
Siapa yang tahu? Untuk memperwangi baju. Untuk memperwangi. Iya, maksudnya ditaruh di lemari biar bajunya wangi. Iya, biar nggak bau lembab, biar nggak itu ya. Selain agar baju kita di lemari wangi, nggak bau, apalagi kegunaan kapur barus. Tahu nggak? Mbak Gita, Mas Viko udah jawab, Mbak Ika udah. Sekarang Mbak Gita. Apa, Dok? Selain agar pakaian kita di lemari itu wangi, ya. Apa, Dok? Untuk Ada yang tahu? Selain biar baju kita wangi di lemari, fungsi dari kapur barus itu apa lagi? Agar apa? Terhindar dari binatang apa kira-kira? Yang sering mengganggu di lemari kita itu binatang apa? tikus. Tikus? Nah, biasanya ini bisa menghindari apa? Baju-baju kita itu agar tidak didekati ya oleh apa? Binatang kecoa. Ya, agar kecoa itu tidak mendekat ke baju-baju kita. Ya, karena kecoa kalau mengeluarkan kotoran kan seperti itu, ya. Jadi bisa merusak baju kita. Oke. Nah, di apa ilustrasi yang Ibu tampilkan ini ya, yang di gambar kelima, di sini ada kapur barus, ya. Kapur barus itu kalau dikeluarkan dari wadahnya sini, dibiarkan lama-kelamaan di luar ruangan ini, kira-kira apa sih yang terjadi pada kapur barus ini? Menyublim. Mbak Ika, iya. Mbak Gita juga bagus ya. Jadi kapur barus ini lama-kelamaan akan habis atau sedikit demi sedikit itu dia akan mengecil ya, atau akan habis atau akan hilang. Okay? Itu karena dia berubah menjadi benda apa, Nak, kapur barus tadi? Gas. Pinter Mbak Gita. Jadi ini hilang sedikit demi sedikit perlahan, nggak langsung hilang tapi ya butuh waktu, okay? Nah itu dinamakan tadinya padat seperti ini, kemudian dia kena udara lama kelamaan ya dia akan agak kecil mengecil lama kelamaan bisa habis itu karena dia berubah wujud menjadi benda gas. Karena kapur barus itu wangi enggak sih? Wangi. Kapur barus itu wangi ya. Nah, jadi di ilustrasi yang kelima ini kita belajar tentang proses apa? Tentang perubahan wujud benda. Menyublim. Oh, pinter Mbak Ika menyublim. Sekarang Mbak Gita, kalau Ibu tanya, apa sih Dok yang dinamakan menyublim itu adalah apa toh? Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Pinter, perubahan wujud benda ya dari tadinya benda padat kapur barus kemudian berubah menjadi gas, ya. Dan akhirnya lama-kelamaan kapur barus itu akan habis atau akan hilang. Itu yang namanya proses menyublim. Nah, ini ya dari kelima ilustrasi gambar tadi ya, berarti anak-anak itu sudah mempelajari berapa macam perubahan wujud benda? 5. Mas Viko. Iya, Ibu tanya kepada Mas Viko. Oke. 5 perubahan wujud benda tadi apa saja, Nak? Yang pertama proses apa tadi? Apa, Nak? Nama proses perubahan wujudnya apa yang pertama tadi? Yang Ibu contohkan pakai ini. Nah, pakai benda itu air berubah jadi es batu itu dinamakan proses apa, Mas Viko? Membeku. Proses membeku. Lalu yang kedua, Mbak Ika, ada proses apa tadi? Yang lilin kemudian meleleh, itu ada proses apa, Dok? Lilin yang dibakar, kemudian dia lama-kelamaan akan meleleh. Berarti terjadi proses apa? Mencair. Mencair, pinter. Mbak Gita.
di apa panci ya yang diisi dengan air kemudian dipanaskan ya terus timbul atau terdapat uap di atasnya berarti terjadi proses apa Nduk? Yang ketiga menguap pinter. Mas Viko lagi ya. Yang keempat tadi kan ada gelas yang diisi dengan air panas kemudian timbul titik-titik air. Berarti terjadi proses apa Mas Viko? Mengembun. Pinter, terjadi proses mengembun. Yang terakhir Mbak Ika. Nah, di ini kapur barus yang ditaruh di luar ruangan, ya. Ini tadinya benda padat, kemudian dia lama-kelamaan berubah menjadi benda gas. Ini terjadi proses apa Mbak Ika? Menyublim. Pinter, proses menyublim. Nah, sekarang kalian lebih paham ya tentang konsep perubahan wujud benda. Kalau kemarin mungkin masih banyak yang bingung atau banyak yang keliru membedakan antara kelima proses perubahan wujud benda tersebut. Ya, coba. Nah, kemarin anak-anak ya, ini setelah setelah nanti mengamati video tentang perubahan wujud benda ya, anak-anak itu bisa ya ini menuliskan hasil percobaannya, terus menyimpulkan hasil percobaan dalam bentuk peta pikiran pada LKBD yang Bu Guru kirimkan nanti bisa lewat WA grup kelas 3 ya. Jadi setelah mengamati video ini anak-anak bisa mendapatkan informasi tentang perubahan wujud benda ya. Mungkin agak berbeda dengan contoh yang Ibu tampilkan di PowerPoint tadi. Kalau sudah anak-anak itu bisa ini melakukan percobaan ya, langkah-langkah, terus bahan apa yang disiapkan itu bisa kalian lihat di LKBD ya. Kalau sudah hasil percobaannya disiapkan, kemudian disimpulkan ya. Perubahan wujud di alam itu terjadi setiap saat ya. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah ya. Nah, coba kalian aktivitas sehari-hari kamu ya itu dimulai dari waktunya ditulis, jenis kegiatannya apa ya. Setelah itu kalian bisa menghitung lamanya kamu melakukan kegiatan itu dalam satu waktu ya. Contohnya seperti ini. Tadi Mas Viko kan bilang bangun tidurnya pukul 6 terus ke kamar mandi ya. Nah, selesai dari kamar mandi, Mas Viko tadi lihat jam nggak? Kira-kira selesai dari kamar mandi itu pukul berapa? Enggak. Oh, enggak. Nah, misalkan dikira-kira ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi itu pukul 6. Misalkan kita karena tadi Mas Viko nggak ngelihat jam, kita kira-kira aja ya di kamar mandi keluarnya pukul 6:10 menit. Ya, jadi masuk ke kamar mandi pukul 6, keluar dari kamar mandi pukul 6:10 menit. Nah, berarti ya Mas Viko itu ada cuci muka, mungkin gosok gigi, itu selama berapa menit coba? Siapa yang bisa menghitung? 10 menit. Hah? 10 menit? Iya. Jadi masuk ke kamar mandinya kan pukul 6 ya. Terus selesai dari kamar mandi pukul 6:10 menit. Berarti Mas Viko ada cuci muka, terus ada gosok gigi, itu selama berapa menit Mbak Gita tadi? Selama 10 menit. Pintar ya. Nah, kalian nanti bisa menuliskan jenis-jenis kegiatan yang lain ya. Tidak hanya seperti yang Ibu contohkan, ini kalian bisa menuliskannya di tabel sini ya. Yang ini bisa
kalian lihat di LKPD ya yang sudah Ibu buat, nanti bisa Ibu share di WA grup kelas 3 ya. Next, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi ya, cara mengoperasikan pengurangan bilangan berdasarkan aktivitas sehari-hari ya, seperti yang sudah dijawab oleh Mbak Gita tadi. Ya, tapi di sini kegiatannya beda. Coba dibaca. Kegiatan yang Ibu contohkan adalah apa di sini? Kegiatan merapikan tempat tidur. Iya. Coba Ibu tanya, yang apa? Bangun tidur langsung merapikan tempat tidur siapa? Coba tunjuk jari. Ada yang merapikan tempat tidur sendiri? Apa ibunya yang masih merapikan? Belum ada? Belum. Besok juga belajar ya. Iya, setelah bangun tidur, rapikan tempat tidurmu dulu. Ya, bantu ibunya ya. Kan anak-anak sudah cukup besar, jadi kalau merapikan tempat tidur itu pasti sudah bisa ya. Nah, coba lihat di sini. Ya, yang Ibu contohkan di sini merapikan tempat tidurnya dimulai pukul berapa, Nak? Coba dilihat. Jelas di Jam layar 5. Iya. Oke, jadi merapikan tempat tidurnya mulai pukul 5. Kemudian selesai merapikan tempat tidurnya pukul berapa? 5:10. Pinter, ini dibacanya 5 lebih atau lewat 10 menit. Maka lama kegiatan anak tersebut merapikan tempat tidur itu adalah selama berapa menit, Nak? 10 menit. Iya, selama 10 menit, ya. Jadi, selesainya kan pukul 5 lebih 10 menit, ya. Dia mulainya pukul 5. Berarti kegiatan dia merapikan tempat tidur itu selama 10 menit, ya. Oke. Next, kita lanjut dulu. Nanti, ya. Jadi ini aktivitas yang lain, ini bisa kalian kerjakan, ya. Melalui LKPD yang sudah Ibu buat juga ya. Kita lanjutkan dulu ya tentang kegiatan yang memberi pendapat ya pada sikap yang menunjukkan sikap bersatu atau tidak ya di sekitar lingkungan rumah kita atau di sekitar tetangga kita ya. Karena yang namanya kita beraktivitas itu ada yang di dalam rumah, ada yang di luar. Ya, kalau di dalam rumah kita bertemu dengan keluarga kita, kalau di luar rumah itu kita bertemu dengan siapa? Dengan tetangga kita, ya. Ibu contohkan dulu satu saja, ya. Jika kegiatan atau peristiwa ini menunjukkan sikap bersatu, itu bisa kalian berikan tanda centang, ya. Tapi kalau tidak, itu bisa diberikan tanda silang. Misalnya, acak. Nah, tidak urut ya. Semisal Ibu pilih yang ini, nomor 2 dari bawah. Keadaan di situ memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Itu kira-kira menunjukkan kita itu bersatu tidak? Tidak. Tetangga kita. Enggak. Ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan jika kita itu bisa bersatu dengan tetangga kita. Karena di sini ada kata akrab saja. Ya, berarti orang tersebut menunjukkan dalam bertetangga dia memilih-milih atau membeda-bedakan. Ya, jadi enggak, yang diberikan pertolongan jika yang akrab saja. Ya, ini berarti tidak menunjukkan sikap bersatu. Satu lagi keadaan, ya, Ibu contohkan di yang nomor 4 di sini. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Itu menunjukkan sikap bersatu tidak dengan tetangga kita? Iya. Iya. Jadi kalau misal ada tetangga kita yang sedang sakit, nah kita sebagai tetangga, sebagai saudaranya, kita alangkah baiknya jika kita itu menjenguk atau menengok serta mendoakannya agar segera diberikan apa? Kesembuhan. Iya. Nah, ini ya. Jadi anak-anak,
itu tadi sudah mempelajari tentang apa saja yang ada 5 ilustrasi contoh benda-benda itu namanya perubahan wujud apa? Benda. Perubahan wujud benda. Lalu yang anak-anak menuliskan waktunya pukul berapa, kegiatannya apa, itu kalian belajar ya tentang waktu. Ya. Terus yang ketiga ini tadi, ini anak-anak belajar tentang sikap yang menunjukkan apa? Bersatu dan saling apa di sini? Tolong Menolong. Nah, jadi dengan tetangga kita itu kita seperti ini, kita bersatu dan tolong menolong, saling membantu. Ya. Anjing bang. Nah, anak-anakku ya yang semangat ya. Anak-anak nanti bisa mengerjakan evaluasi ya, itu melalui Google Form. Di sini ada linknya ya. Bisa tinggal kalian klik linknya, nanti bisa Ibu bagikan ya melalui WA group. Lalu yang kedua, anak-anak juga bisa mengisi kuis melalui Kahoot. Ini linknya ada. Nanti bisa di WA group. Oke. Nah, demikian anak-anakku ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pada hari Selasa ya, tanggal 1 Desember 2020 anak-anakku tadi sudah belajar tentang perubahan wujud benda dikaitkan dengan waktu ya. Terus juga dikaitkan dengan sikap bersatu dengan tetangga kita. Ya, nah untuk meeting pada pagi hari ini, ya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu sebelum kita tutup meeting pada pagi hari ini, ya. Hendaknya kita tutup dengan berdoa. Ibu minta sekarang Mbak Gita, ya, untuk memimpin temannya berdoa mengakhiri pembelajaran pada meeting pagi hari ini. Yuk silahkan Mbak Gita, temannya dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Ya, cukup ya, selesai. Terima kasih Mbak Gita sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ya. Ibu juga ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti Zoom meeting bersama Ibu pada pagi hari ini. Ya, kita bisa lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Ya, kalian harus tetap semangat. Dalam mengerjakan tes akhir semester 1 kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu doakan kalian lancar dalam mengerjakan, mendapatkan nilai yang memuaskan, ya. Dan anak-anak bisa mendapatkan penilaian di rapot juga dengan hasil yang memuaskan, ya. Ya, Ibu akhiri sampai di sini, Nak. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ibu akhiri ya pada pagi hari ini. Silakan anak-anak melanjutkan mengerjakan tes akhir semester 1. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, nggih? Iya, terima kasih anak-anakku semuanya. Iya, Ibu akhiri ya meeting pada pagi hari ini.